berjalan sudah ada semenjak November 2018 teman-teman. Lalu Konekin terinspirasi dari pengalaman CEO kita yaitu Kak Martella Sirait yang waktu itu pernah mengajar 3 anak disabilitas di pedalaman Maluku. Lalu untuk visi misi Konekin sendiri itu visinya yaitu meningkatkan keterlibatan lintas latar belakang untuk menciptakan Indonesia yang inklusif dan ramah disabilitas. Nah, untuk 3 misi utamanya, yang pertama itu adalah menyediakan nih informasi seputar disabilitas teman-teman. Teman-teman bisa ikuti sosmed Konekin ya teman-teman, ada Instagram atau TikTok atau ada juga di LinkedIn kita update terus ya teman-teman tentang isu-isu disabilitas yang terkini gitu. Jadi teman-teman bisa ikuti platform Konekin yang lainnya. Lalu itu ada mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam program publik teman-teman. Yang terakhir yaitu membuka peluang kolaborasi disabilitas dan non-disabilitas. Nah, apa aja sih capaian dan program yang sudah Konekin adakan gitu ya teman-teman? Yang pertama itu, Konekin pernah menjangkau 10.000 orang lebih ya teman-teman melalui program seperti Kongko Inklusif, Pesta Inklusif, Kawan Belajar, dan juga kampanye-kampanye terkait isu disabilitas. Selanjutnya itu, Konekin juga pernah mendampingi 104 penyandang disabilitas ketika terdampak PHK selama pandemi. Selanjutnya itu adalah menyelenggarakan pelatihan kerja seperti program bersiap, yang tak lain adalah yang teman-teman lakukan pada hari ini, sosialisasi ini yang nanti akan diadakan ya pada Agustus nanti. Lalu yaitu memberikan layanan accessibility assessment dan disability equality training ke berbagai perusahaan di kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, untuk penghargaan Konekin yang sudah pernah dicapai gitu ya, teman-teman, yaitu ada People and Inspiration Award oleh Berita 1 TV, lalu Woman of the Year tahun 2022, lalu Lembaga Inklusif dari Kemenko PMK. Nah, itu singkat saja tadi teman-teman perkenalan ya soal Konekin. Sekarang kita lanjut aja langsung ke program Bebas Bersiap gitu. Nah, Bebas Bersiap itu apa sih gitu ya teman-teman? Aku jelasin sedikit. Bebas Bersiap itu merupakan pelatihan siap kerja untuk mahasiswa-mahasiswi disabilitas teman-teman. Program ini berkolaborasi antara DBS Foundation dengan Konekin. Nah, bentuk pelatihan ini tuh bagaimana sih gitu ya? Bentuk pelatihan ini tuh online teman-teman, online bootcamp yang berdurasi kurang lebih 1,5 bulan teman-teman, yang nanti akan diikuti 50 mahasiswa-mahasiswi disabilitas. Nah, selanjutnya itu adalah direct mentoring teman-teman. Ada mentoring session nih nanti dari perusahaan partner yaitu DBS sendiri yang akan menyediakan 1 orang mentor gitu teman-teman. Untuk 1 orang mentor untuk 1 tim. 1 tim itu nanti akan ada 5 orang untuk dibentuk menjadi 1 tim dan dipandu oleh 1 mentor itu sendiri. Lalu di akhir teman-teman nanti akan diarahkan untuk membuat teman-teman mini project ini tentunya akan sangat berguna ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu materi program Bebas Bersiap. Untuk materi program Bebas Bersiap itu ada 2 skill teman-teman yang akan nanti teman-teman pelajari nih. Yang pertama itu ada general skills, lalu ada specified skill. Untuk general skills itu kita nggak jauh-jauh ya teman-teman ini dari dunia perbankan gitu ya. Nah, untuk general skill ada 4, yaitu financial literacy, self investment, loan management, dan growth mindset. Lalu untuk specified skill-nya yaitu teller simulation dan customer service officer. Nah, skema pembelajarannya gimana sih gitu ya? Tadi kita udah bahas panjang lebar nih, Bebas Bersiap, programnya gimana. Nah, skema pembelajarannya nih lagi. Yang pertama itu nanti akan ada 6 sesi workshop teman-teman yang akan dipaparkan oleh fasilitator dan ahli yang sesuai dengan ahli, topik-topik yang akan kita bahas mulai dari soft sampai hard skill teman-teman. Lalu ada 6 sesi mentoring yang akan didampingi langsung ya teman-teman oleh 1 mentor. Yang tadi udah saya jelasin juga, nanti akan dibentuk kelompok kecil yaitu yang berisi 5 orang untuk didampingi oleh 1 mentor gitu ya. Nah di akhir teman-teman yang sudah saya mention sebelumnya, teman-teman nanti akan menghasilkan mini project ya teman-teman. Ini itu akan sangat berguna teman-teman untuk teman-teman di akhir atau nantinya dalam lamar pekerjaan gitu ya, bisa dijadikan portofolio teman-teman nih sebagai bukti nyata bahwa teman-teman sudah menyelesaikan bootcamp ini gitu. Nah,
Fitur pendukungnya apa aja sih? Teman-teman nggak usah khawatir. Di sini kita sudah sediakan juga juru bahasa isyarat, lalu materi kita juga aksesibel, lalu interaksi melalui Google Meet dan platform pendukung lainnya. Nah, harapan kita outputnya peserta lebih siap secara pengetahuan, pengalaman, dan mental untuk memasuki dunia kerja yang lebih inklusif. Nah, udah banyak ya teman-teman yang kita jabarkan tadi. Nah, untuk rekrutmen DBS Bersiap itu gimana sih gitu ya? Apa aja tahapannya gitu ya teman-teman? Yang pertama itu yaitu teman-teman mengikuti sosialisasi yang sudah teman-teman ikuti saat sekarang ini, pada sore saat ini. Lalu juga selanjutnya teman-teman bisa mengisi formulir pendaftaran nanti. Lalu teman-teman nanti akan dilanjutkan untuk diseleksi secara administrasi. Lalu teman-teman juga akan diwawancara secara online nih teman-teman. Untuk pengumuman peserta terpilih akan diumumkan di tanggal 4 Agustus teman-teman. Nah, untuk link pendaftarannya, teman-teman, di sini ada di bit.ly/bersiapdbs 2025. Ya, sekali lagi teman-teman ada di bit.ly/bersiapdbs 2025, bersiap DBS 2025-nya dengan huruf besar. Oke, untuk kriteria pesertanya itu gimana sih gitu ya? Peserta disabilitas aktif minimal berada di semester 5 pada jenjang D4 atau S1. Nah, untuk pertanyaan D3 bisa nggak gitu ya? Nanti teman-teman bisa dipertimbangkan ya, teman-teman bisa daftar aja gitu. Nah, lalu yang kedua itu fresh graduate yang juga ketentuannya itu maksimal 2 tahun sejak lulusan ya teman-teman kalau bisa gitu. Nah selanjutnya itu yaitu yang belum memiliki pekerjaan tetap nih teman-teman. Jadi mohon maaf nih kalau teman-teman mungkin sudah bekerja full time di suatu perusahaan, mungkin kita bisa ngasih dulu kesempatan untuk teman-teman yang lain gitu yang belum bekerja. Yang terakhir yaitu tentunya teman-teman yang memiliki semangat belajar, berkembang dan berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian ini dari awal sampai akhir teman-teman. Nah, tahapan programnya apa aja sih gitu ya teman-teman. Nah, untuk pendaftaran seleksi sendiri udah kita buka ya teman-teman dari tanggal 16 Juli kemarin, nanti akan berakhir di tanggal 31 Juli teman-teman. Nah, untuk pengumuman pesertanya itu akan diadakan pada tanggal 4 Agustus. Lalu setelah diumumkan nanti onboarding peserta akan dilakukan pada 5 Agustus teman-teman. Untuk workshop dan mentoring sendiri akan dilakukan 7 Agustus sampai 9 September teman-teman. Kurang lebih tanggalnya mungkin menyesuaikan. Lalu untuk graduation sendiri, tanggal dan lokasi nanti kita menyusul ya teman-teman untuk beritahu kita. Nah, untuk workshop adakan setiap hari Kamis, lalu mentoring di setiap hari Selasa teman-teman. Jam sudah kita tentukan di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Gitu. Nah, rasanya kalau ngebahas bootcamp pelatihan gitu ya, kurang semangat kalau tidak ada benefit gitu ya, teman-teman. Nah, benefit program DBS ini apa aja sih gitu ya? Yang pertama itu ada reward untuk peserta terbaik nih, teman-teman. Untuk informasinya, tahun lalu itu teman-teman untuk peserta terbaik itu mendapatkan laptop teman-teman. Jadi sangat menarik gitu ya untuk diikuti gitu ya. Nah, yang kedua itu ada sertifikat tentunya yang akan didapatkan oleh setiap peserta. Lalu ada relasi dan networking teman-teman, ini itu pasti akan sangat berguna nih teman-teman untuk kita nih teman-teman yang job seeker gitu ya. Nanti bisa kenal sama mentor, bisa ketemu sama teman-teman gitu ya. Lalu yang terakhir itu ada uang penggantian kuota internet teman-teman. Ini itu nanti menarik juga ya teman-teman. Nanti akan diganti gitu ya teman-teman sesuai dengan kehadiran teman-teman nih dari bootcamp ini awal sampai akhir gitu. Nah, oke teman-teman, di akhir sesi terima kasih. Semoga penjabaran aku tadi bisa menjawab ya beberapa pertanyaan teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mungkin aku kasih tahu ke MC lagi. Silakan Kak Aul, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Silvi. Teman-teman, jadi tadi merupakan penjelasan lengkap terkait DBS Bersiap. Nah, mungkin jika teman-teman ada pertanyaan terkait pemaparan tadi, boleh banget ditanyakan. Boleh raise hand, boleh juga di kolom chat. Saya izin bertanya.
Halo, Ya, baik Kak. mungkin saya akan memilih dari yang resen dulu ya, setelah itu boleh dari kerja. Silakan Ibu Putri, jika ada pertanyaan. Oke, saya ikut pertama. Dulu di tahun 2016, saya pernah mengikuti program yang serupa, yaitu handshake skill dari Puspadi Bali. Tapi saya itu hanya lulusan SD. Nah, untuk kali ini kalau saya misalnya berminat, apakah boleh mengikutinya? Karena berhubung saya karena hanya lulusan SD. Tapi pengalaman mengikuti program yang serupa itu ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri. Untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Kakak Konekin untuk bantu menjawab. Silakan. Oke, halo Kak Pri, thank you ya atas pertanyaannya. Perkenalkan saya Vito dari Tanjung. Untuk lulusan SD, mohon maaf sekali saat ini mungkin belum tersedia kesempatannya untuk mengikuti DBS Bersiap 2025, tapi jangan khawatir karena kebetulan kita tuh juga ada program berdaya yang mungkin bisa Kakak ikuti. Nanti setelah ini akan saya minta tim saya mengirimkan link berdayanya ya. Jadi Kak Putri masih bisa ikut programnya Konekin, tapi di program lain, bukan di DBS Bersiap. Terima kasih. Oke, baiklah. Untuk linknya itu sendiri akan di-japli ke saya nantinya atau gimana untuk program bergaya ini? Iya, betul. Nanti akan dikirimkan langsung karena Kak Putri kan sudah mendaftar ya untuk sosialisasi ini. Jadi nanti akan dikirimkan ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Vito. Untuk Kak Putri, apakah sudah jelas Kak dengan jawabannya? Oke, ini apa yang membedakan dengan program bergaya dan yang sekarang ini? Apakah nantinya kita akan bertemu di setelah onset atau melalui online seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena memang tadi yang bisa Kak Putri ikuti berdaya. Nah, berdaya itu bentuknya grup WhatsApp. Nanti di situ bisa sharing-sharing nih Kak Putri. Kalau misalnya lagi cari pekerjaan, dan tim kita juga akan mengirimkan lowongan-lowongan pekerjaan yang terbuka untuk teman-teman disabilitas. Begitu. Mungkin begitu ya. Saya kembalikan ke MC. Kita bisa ke penanya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Vito. Untuk Kak Putri, semoga menjawab ya Kak Putri. Oke, mungkin kita lanjut ya teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Selamat sore, Kakak. Iya, silakan Kak Agista, Um, dipersilakan pertanyaannya. Tadi kan kata Kak Sylvia tadi ya, katanya minimal itu semester 5 kan ya. Sedangkan saya baru semester 2, bagaimana itu, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Agista. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Vito. Silakan Kak untuk menjawab. Oke, bisa banget ya Kak Agista, bisa banget daftar, nanti akan kita pertimbangkan. Jadi teman-teman yang bahkan lulusnya udah 5 tahun, 6 tahun, walaupun tadi disebutkan wajib 2 tahun gitu ya teman-teman, nggak apa-apa daftar aja kalau emang berminat. Nanti kita pertimbangkan dari tim koneksinya gitu. Ya, nggak apa-apa. Dua, silahkan daftar aja, nanti akan kita pertimbangkan ya.
Iya. Terima kasih. Tapi saya kebetulan baru masuk kuliahnya itu tahun sekarang gitu di di Universitas Terbuka ngambil semester ganjil, ya, ya, genap-genap, ya semester genap Kak. Jadi baru sekarang kemarin itu ujian selesai gitu Kak. Terima kasih. Iya, nggak apa-apa, daftar aja Kak Agista. Siap Kak, terima kasih Kak infonya. Selamat sore, Halo, Kak. Kak. Ini urutan presiden yang gimana ya, Mbak? Baik, mohon maaf untuk Kak, teman-teman, mungkin sekarang kita akan beralih ke pertanyaan yang ada di kolom komentar dulu ya. Nanti akan ada saatnya untuk kalian bertanya di raise hand. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Putri Indah Septiani. Perkenalkan, saya Indah dari Serang, Banten. Dengan latar belakang, saya memiliki kekurangan sebagai disabilitas tuli. Saya ingin menanyakan informasi terkait lowongan ini, apakah diperuntukkan khusus bagi mahasiswa aktif saja atau juga terbuka bagi lulusan fresh graduate. Saat ini saya merupakan lulusan S1 pendidikan khusus dan sedang melanjutkan pendidikan S2 yang dilaksanakan secara full online. Sehingga saya memiliki fleksibilitas waktu untuk mengikuti kegiatan atau pekerjaan yang ditawarkan. Dengan latar belakang pendidikan yang saya miliki, serta komitmen untuk terus mengembangkan diri, saya berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk bergabung. Apakah dengan status saya yang sedang menempuh S2 secara online tetap diperbolehkan untuk mengikuti proses pendaftaran? Baik, langsung saja saya sarankan ke Kak Vito atau Kak Nadifa untuk menjawab. Oke, saya izin menjawab. Boleh ya Kak Putri. Jadi silahkan mendaftar. Kita akan mempertimbangkan juga. Jadi silahkan mendaftar saja, nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Halo Kak. Baik, terima kasih Kak Vito. Untuk Kak Putri, apakah sudah jelas Kak? Baik, semoga sudah jelas ya Kak Putri. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat dari Kak Cut Mutia. Kalau Kak izin bertanya, saya dari perwakilan unit layanan disabilitas UI. Untuk mahasiswa kami yang akan mendaftar, apakah ada definisi ragam disabilitas yang bisa mendaftar? Apakah autoimun dapat mengikuti? Terima kasih. Silakan untuk Kak Vito dijawab. Oke, untuk program bersiap ini kita membuka kesempatannya untuk semua ragam disabilitas, teman-teman yang bisa mandiri dan juga mengikuti program ini dari awal hingga akhir ya. Jadi asalkan dapat berkomitmen, silahkan mendaftar ke program bersiap ini. Baik, terima kasih banyak Kak Vito untuk Kak Cut Mutia, semoga menjawab. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pertanyaan yang ada yang teman-teman raise hand. Silakan Halo, untuk Kak. Kak Muhammad. Iya, silakan Kak. Mau tanya, Kak. Saya kan mahasiswa baru ya, baru daftar tahun ini masuk semester 1. Apakah tetap bisa mengikuti program ini, Kak? Terima kasih. Ya, silakan untuk Kakak Konekin untuk menjawab. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak. Sebetulnya kita tidak membatasi siapa saja yang bisa mendaftar, tapi kita juga tidak bisa memberikan jaminan apakah nantinya lolos ke tahap selanjutnya begitu. Jadi kita tidak melarang untuk mendaftar, silahkan saja. Jika nanti memang cocok akan kita pertimbangkan ya. Terima kasih. Oke, baik Kak, terima kasih. Baik, semoga menjawab ya Kak Muhammad. Mungkin bisa lanjut ke Kak Dava, silakan Kak Dava. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya ya. Sini saya sebelumnya perkenalkan masih ada dari Politeknik Elektronika di Surabaya. Ini kan saya kan sudah melalui tugas akhir ya. Dan juga sebelumnya sempat cuti karena memang kan banyak problem. Dan juga saya sempat untuk masuk kerja itu memang kan banyak problemnya ya, mungkin dari direndahkan. Kemudian meskipun secara skill atau pengalaman sudah mumpuni, tapi kan kadang-kadang HRD kan terlalu merendahkan anak disabilitas. Nah, untuk pelatihan ini di luar sana kan banyak pelatihan inklusif yang berhenti di pelatihan teknis saja gitu ya.
apakah Konekin ini juga berencana membuat jalur lanjutan seperti kayak coaching personal, advokasi ke perusahaan, ataupun program meeting kerja khususnya untuk peserta disabilitas sensorik. Nah, dengan tantangan komunikasi seperti saya ini seringkali kesulitan gitu loh di dalam wawancara atau onboarding. Itu apakah dari Konekin sendiri itu ada solusi seperti itu atau bagaimana gitu? Baik, silakan untuk kakak dari Konekin dijawab. Saya izin jawab. Jadi kebetulan di Konekin sendiri kita sudah membangun ekosistem talent pooling kita, Mas. Jadi nanti ketika teman-teman sudah selesai dari bersiap, teman-teman tidak akan kita tinggalkan begitu saja. Teman-teman akan masuk ke ekosistem berdaya namanya. Jadi berdaya ini adalah grup WhatsApp yang sekaligus menjadi talent poolingnya Konekin ketika ada perusahaan yang datang mencari pekerja disabilitas gitu. Jadi nanti teman-teman bersiap diserap ke dunia kerjanya melalui berdaya ini gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita tidak akan meninggalkan teman-teman begitu saja setelah programnya selesai. Kita akan terus memberikan pendampingan supaya teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan. Baik, terima kasih banyak. Oke, aku izin tambahkan sedikit ya, Aulia. Halo teman-teman semuanya, aku Martella, aku adalah CEO dari Konekin. Senang bertemu dengan teman-teman semuanya di sini. Meneruskan atau melanjutkan tadi apa yang sudah Alvito sampaikan. Jadi sebelumnya terima kasih buat pertanyaannya. Yang Konekin lakukan selain daripada talent pooling, tentunya kami juga mengadvokasi perusahaan untuk bisa menerima seluruh ragam disabilitas. Jadi tidak mengkotak-kotakan antara disabilitas fisik, sensorik, bahkan disabilitas mental atau intelektual. Kami melakukan advokasi yang cukup gencar, jadi setiap kali ada company atau perusahaan yang datang ke Konekin dan ingin mencari talenta disabilitas, kami pasti akan menyampaikan berapa persen ragam disabilitas yang ada di dalam talent pooling Konekin yang disebut tadi berdaya gitu. Jadi kalau teman-teman sudah tergabung di berdaya, kita bisa sampaikan kepada perusahaan bahwa kita punya data misalnya saat ini 120-an gitu ya yang tergabung di berdaya, ragam disabilitasnya apa saja dan kira-kira mana nih yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Selain itu kita juga menawarkan biasanya kepada perusahaan sebelum merekrut itu untuk bisa melakukan asesmen aksesibilitas. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa salah satu hal yang membuat teman-teman semuanya betah di dunia kerja bukan hanya soal gaji, bukan hanya soal posisi yang tepat, tapi bagaimana lingkungan kerja yang juga aksesibel bagi teman-teman disabilitas. Jadi biasanya kita akan mengadvokasi juga ke perusahaannya terkait dengan ragam disabilitas untuk tiap posisi, asesmen aksesibilitas, dan juga biasanya kita tawarkan kepada mereka kalau mereka baru pertama kali, apakah mereka membutuhkan training, terutama untuk usernya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi di Konekin memang kita tidak pernah hanya melatih teman-teman disabilitasnya saja, tapi kami juga melatih perusahaannya supaya menyediakan lingkungan yang nyaman bagi karyawan disabilitas. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Baik, Kak Tela, terima kasih atas tambahannya. Semoga tambah jelas ya teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Kak Rines Dwi Yoga, silakan yang sudah raise hand. Oke, makasih sebelumnya Kak. Saya Rines Dwi Yoga. Mau tanya, nanti kalau terkait dari proses pelatihannya itu full seluruhnya online atau nanti bakal ada yang tatap muka langsung atau offline gitu ya Kak? Itu yang pertama. Kalau yang keduanya Kak, lebih ke proses pelatihan ini nantinya, kira-kira sih dari pihak Konekinnya sendiri tuh apa sih yang pihak Konekin harapin banget buat teman-teman disabilitas nanti dalam proses pelatihan ini? Itu sih Kak, lebih ke itu. Biar nanti bisa ada bayangan kira-kira apa yang harus atau bakal gitu. Ya, baik. Terima kasih Kak Budina. Silakan untuk Kakak dari Konekin untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama aku Nadifa, Human Capital Business Partner dari Konekin. Kebetulan aku juga teman tuli. Nah, kalau untuk pertanyaannya tadi, apakah seluruh kegiatan ini akan dilaksanakan secara online? Ya, kami menargetkan
teman-teman disabilitas dari seluruh Indonesia. Jadi dari manapun asalnya, selama bisa berkomitmen mengikuti secara online itu bisa mengikuti. Kemudian harapan untuk teman-teman disabilitas yang mengikuti pelatihan ini tentunya adalah peningkatan kapasitas. Nah, jadi kami mengharapkan teman-teman dapat bersungguh-sungguh mengikuti pelatihannya sehingga teman-teman punya kesempatan yang lebih baik lagi untuk menjadi seorang pekerja. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ya, mungkin aku menambahkan sedikit ya, Aulia, teman-teman semuanya tentunya harapan dari setiap penyelenggara program sama ya, bahwa kita pengennya teman-teman semua itu mendapatkan hal yang sangat bermanfaat dari setiap ilmu yang diberikan. Karena bersiap ini tidak hanya memberikan ilmu kepada teman-teman lewat workshop, tapi juga ada mentoring. Mentoringnya langsung daripada perusahaan, yaitu DBS Bank sendiri. Jadi harapannya teman-teman juga tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga menambah networking, jejaring, bahkan bisa bertanya-tanya mungkin kepada karyawan DBS sendiri tentang bagaimana kerja di perbankan, apa yang menjadi tantangan, supaya teman-teman itu siap lahir dan batin sebelum akhirnya melamar pekerjaan gitu ya. Dan yang kedua tentunya di dalam program kita pasti ada reward and punishment, di mana rewardnya ketika nanti teman-teman bisa memenuhi semua sesi, baik workshop maupun mentoring, di akhir kita akan berikan penggantian uang pulsa gitu. Mungkin jumlahnya tidak besar, tapi kami berharap sih selama 1,5 bulan itu cukup untuk bisa membeli paket data ya gitu. Dan selanjutnya di tahun kemarin DBS Bersiap 2024, lulusan terbaik ada 3 orang itu juga akan mendapatkan hadiah. Tahun lalu tuh berupa laptop, tahun ini mungkin masih kita rahasiakan tergantung dari DBS-nya gitu. Jadi kalau teman-teman mengikuti sesi ini dengan sungguh-sungguh, terus kemudian setiap diberikan misalnya ada tugas-tugas dari para mentor gitu ya, harapannya sih teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk ke dunia kerja dan bisa mendapatkan benefit yang paling maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Tela atas penjelasannya. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya yang rahasia ada Kak Eko. Silakan Kak. Mohon izin ayo Kak. Baik, bagaimana Kak Budina? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya sedang menjalani semester 3. Apakah boleh ikut? Daftar dulu Kak. Baik, untuk semester 3 boleh dicoba dulu ya Kak Ina, nanti akan dipertimbangkan. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Ina. Selanjutnya Kak Eko, silakan Kak. Halo Kak Eko, apakah? Oke, mungkin kita lanjut ya teman-teman ke pertanyaan dari Kak Bagus Fakih. Silakan Kak Bagus, pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, saya kan baru pertama kali ikut program seperti ini. Untuk kegiatan workshop yang ada nanti itu seperti apa ya penggambarannya? Dan saya kan termasuk disabilitas gagap, program apa yang nanti akan dilakukan dalam proses di sini tuh ada seperti terapi ada enggak? Iya Kak, selama kegiatan. Dan untuk jadwal kegiatannya itu selalu dilaksanakan pukul 3 sore sampai jam 5 sore ya Kak? Atau nanti berubah-ubah? Gitu aja Kak yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bagus. Mungkin bisa langsung dijawab ya untuk Kak Nadifa atau Kak Tinto atau Kak Sintri. Silakan Kak.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait jadwal pelaksanaan itu sudah fix ya tanggal dan harinya, yaitu setiap hari Kamis dan Selasa pada pukul 3 sampai pukul 5 sore. Nah, jadwal ini harapannya juga tidak akan berubah-ubah karena ini juga akan akan menyangkut fasilitator atau narasumber yang terkait untuk mengisi workshop. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman diterima untuk mengikuti program ini, akan ada sesi onboarding. Sesi onboarding ini nantinya akan menunjukkan tanggal-tanggal untuk workshop dan tanggal-tanggal untuk mentoring. Nah, jadinya tanggal-tanggal ini sudah ada fix dan jamnya fix juga. Jadi harapannya kita bisa mengurangi ketidakjelasan jadwal atau berganti-gantinya jadwal sehingga teman-teman masih bisa meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan lain seperti berkuliah atau kegiatan lainnya. Terima kasih. Oke, saya izin untuk masuk menjelaskan kembali ya teman-teman. Jadi untuk bersiap ini nanti teman-teman akan melewati 6 workshop di mana teman-teman bakal belajar soal general skill atau skill-skill umum dan juga specified skill atau skill-skill khusus yang memang berguna untuk dunia kerja perbankan gitu teman-teman. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu di hari Selasa dan Jumat, di mana hari Selasa adalah workshop dan hari Jumat adalah mentoring. Jadi dia workshop mentoring seperti itu teman-teman kurang lebih. Workshopnya tiap Kamis dan mentoringnya tiap Selasa teman-teman. Mohon maaf. Seperti itu pukul 15 sampai 17. Baik teman-teman, boleh disimak kembali ya untuk tahapan programnya yang tahapan programnya. Semoga pertanyaan teman-teman ini tadi sudah terjawab oleh kakak-kakak dari Panitia. Kita langsung lanjut aja ya untuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Aisyah Dema, silakan Kak Aisyah. Baik Kak, terima kasih. Saya mau bertanya, kan saya mau mendaftar. Yang dimaksud pertanyaan akomodasi itu apa ya Kak? Baik, silakan untuk kakak dari Konekin untuk menjawab. Oke, akomodasi itu adalah bantuan akomodasi apa yang sekiranya akan kamu butuhkan supaya kamu bisa mengikuti workshop dan mentoring dengan lancar. Misalnya kamu membutuhkan JBI atau membutuhkan closed caption sehingga kamu tidak merasa tertinggal atau tidak bisa mengikuti dengan baik. Nah, kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang perlu kami ketahui untuk mendukung kamu belajar dengan fokus, itu bisa ditaruh di form tersebut, bisa dituliskan. Dan kalau misalnya memang kami bisa memberikan akomodasi tersebut, kami akan memberikan akomodasinya. Aku kembalikan kepada MC. Kalau misalkan tidak ada Kak, aman-aman saja, gimana cara ngisinya? Dikosongkan saja atau? Oke, boleh pakai tanda strip ya, tinggal tanda strip aja. Oh iya Kak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Nadifa dan Kak Aisyah. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman dari Kak Sabiri dan Kak Ahmad, boleh ya Kak, boleh dicoba untuk semester 7 dan juga semester 8, boleh mencoba mendaftar. Baik, mungkin selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Kak Eko, silakan Kak. Oke, mungkin kita lanjut saja ya teman-teman dari Kak Galih Saputro. Silakan Kak Galih. Untuk Kak Galih dipersilakan. Oke, baik. Baik.
Baik, perkenalkan nama saya Gali, saya mau bertanya. Tadi kan saya sudah melihat paparannya. Nah, itu kan biasanya kan yang dicari yang fresh graduate. Nah, kalau saya sudah lulus agak lama nih, Kak, itu apakah masih boleh untuk mendaftar gitu? Jadi saya bukan fresh graduate lagi gitu. Selanjutnya untuk materinya, itu nanti apakah berat atau ringan ya, Kak? Atau materinya bisa sesuaikan dengan variasi teman-teman, variasi atau ragam disabilitas yang ada di sini ya. Soalnya kan harapannya juga teman-teman bisa paham materinya gitu, dan juga bisa terbantu dengan ragam disabilitasnya itu nanti materinya tuh bisa disesuaikan, seperti itu harapannya sih. Terima kasih. Ya, baik silakan Kak Nadifa untuk menjawab Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk apakah kalau misalnya sudah lulus agak lama boleh mendaftar, nah pertimbangannya adalah apakah teman-teman bisa berkomitmen untuk mengikuti programnya dari awal hingga akhir program. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah lulus agak lama tapi sudah mendapatkan pekerjaan tetap dan bekerja full time, itu kan berarti teman-teman akan kesulitan untuk berkomitmen mengikuti programnya. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya memang teman-teman lulusnya sudah cukup lama tapi belum mendapatkan pekerjaan, boleh banget mencoba daftar DBS Bersiap supaya teman-teman bisa mendapatkan pelatihan. Jadi nggak apa-apa Mas, dicoba daftar terlebih dahulu aja kalau misalnya memang Mas Galih bisa berkomitmen untuk mengikuti pelatihannya, kami juga sangat welcome. Kemudian kalau untuk materinya, jadi di itu kami memang mengadakan pretest dan post-test untuk mengukur kemampuan peserta. Nah, dari pretest dan post-test ini kita juga dapat melihat pemahaman peserta itu sampai mana. Jadi harapannya materi-materi yang diajarkan itu sesuai dengan kebutuhan peserta dan bisa dipahami oleh peserta. Terima kasih. Baik, semoga terjawab ya teman-teman untuk jawabannya. Nanti kita lanjut saja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang raise Kak Nurmai. Silakan Kak Nurmai. Ya baik, terima kasih Kak. Sebelumnya ini saya mau tanya, karena kan saya baru dapat info kegiatannya ini kan dari semalam ya, dari grup. Nah, itu pada saat saya mau daftar di formnya itu udah tutup Kak. Gitu. Jadi mungkin nanti kalau bisa mungkin saya bisa di-invite di grupnya, terus mungkin saya bisa akses yang baru. Gitu Kak. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk linknya sebetulnya belum ditutup. Mungkin bisa di-copy ya dari yang ada di kolom komentar ini. Thank you. Oke. Baik, mungkin boleh kirim sekali lagi ya Kak untuk linknya. Oke, semoga sudah terjawab ya Kak. Kalau saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Salma, apakah fresh graduate boleh mengikuti pelatihan ini? Boleh ya Kak Salma, silakan untuk daftar. Oke, selanjutnya ada Kak Dede Saipudin, silakan untuk pertanyaannya. Izin bertanya Mbak, bagaimana kalau lulusan sekolahnya D3 tapi lulusannya 2007 mengikuti program ini itu bisa nggak Mbak? Jadi mohon penjelasannya. Kalau di sini kan jenjang pendidikannya D4 maksimal 2 tahun sejak kelulusan. Saya disabilitas dari Bandung Barat. Apakah ada kesempatan bisa menimba ilmu? Itu saja Mbak, mohon penjelasannya. Makasih Mbak. Baik, saya izin menjawab ya Pak Dede. Jika masih ada komitmen, itu sangat silakan untuk mendaftar ya Pak.
Baik, semoga terjawab ya, Kak. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi teman-teman? Oke, Kak Budina silakan Kak, jika ada pertanyaan lagi. Kalau kalau pelaksanaan itu di hari apa aja ya Kak? Mohon tanya. Tapi orang sadar Tadi pertanyaannya terus apa atau bisa ditangkap pertanyaannya dari JBI. Oke, saya akan menjawab ya. Jadi untuk ijazah itu tidak harus dilampirkan. Jadi kalau belum lulus boleh ikut Kak, tapi tolong lampirkan transkrip nilai terakhir ya. Misalnya transkrip nilai dari semester 7, kalau misalnya ada gitu. Jadi nggak perlu ijazah kalau emang belum lulus. Ya, belum punya ijazah, apakah tidak apa-apa mengikuti program ini? Belum lulus? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Kak. Ikut saja. Silahkan lampirkan transkrip nilai terakhirnya ya. Tidak usah ijazah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak atas Baik, terima kasih. Mungkin saya izin menjawab tadi ada pertanyaan dari Kak Budi Ina untuk hari workshopnya itu hari Kamis dan untuk mentoringnya di hari Selasa. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman karena waktu kita terbatas mungkin dari Kak Dapa, silakan Kak. Baik, saya mau izin bertanya kembali ya Kak ya mengenai apa materi program DPS ini ya. Tadi kan kalau nggak salah ada dua program ya, kalau general skill sama specific skill. Itu kan ada financial investment loan management dan good mindset, kemudian ada spesifiknya data simulation, customer service office atau CSO. Sebetulnya patokan pembelajarannya itu apakah hanya ini ataukah ada yang lain gitu Kak? Atau bagaimana? Oke.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, saya coba jelaskan sekali lagi ya, Mas. Untuk workshop ini ada 2 skill yang akan diajarkan, yaitu pertama general skill. Nah, general skill ini kami dapat dari mana sih materi-materinya? Kebetulan kan kami kerjasama dengan DBS di bidang perbankan kan ya, Mas. Nah, DBS ini berharap teman-teman juga ada keinginan untuk berkarir di bidang perbankan. Nah, general skill ini kami asah untuk membantu teman-teman supaya teman-teman itu bisa berkarir di bidang perbankan. Ini adalah informasi-informasi yang mungkin dibutuhkan. Jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman yang sangat ingin berkarir di bidang perbankan, karena kebetulan ini spoiler sedikit ya, mungkin dalam waktu dekat ini akan ada lowongan untuk disabilitas di bidang perbankan. Nah, teman-teman bisa mengikuti workshop ini dan mengetahui lebih awal dunia perbankan itu seperti apa. Kalau untuk specified skills ini adalah dunia perbankan itu paling banyak membuka posisi apa. Jadi posisi apa yang paling dibutuhkan oleh dunia perbankan saat ini yang bisa diisi oleh teman-teman disabilitas. Tentunya ini tidak menutup kemungkinan teman-teman disabilitas untuk berkarir di bidang lain seperti IT atau di bidang lain untuk produk, program atau bahkan yang lebih yang lebih teknikal lagi atau bahkan di posisi manajerial. Tapi untuk saat ini yang terbuka paling banyak adalah teller dan customer service officer. Nah, jadi ini harapannya melalui pelatihan ini teman-teman itu sudah mendapatkan gambaran. Terima kasih, Mas. Baik, untuk Kak Dava, semoga terjawab ya, Kak. Oke, Ya, baik. teman-teman, sepertinya pertanyaan dari Kak Dava adalah pertanyaan terakhir. Mungkin jika teman-teman masih ada pertanyaan terkait program DBS Bersiap ini, boleh banget kontak kami, kami yang ada di poster pendaftaran. Oke, teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di akhir sesi sosialisasi hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah aktif dari awal sampai akhir. Kami juga ingin minta tolong untuk share info program DBS Bersiap ini ke grup WhatsApp komunitas kalian atau teman-teman lainnya. Siapa tahu teman-teman lainnya ada yang lagi mencari program seperti ini tapi belum tahu. Jadi mari kita sebarkan bareng-bareng agar kita mendapatkan banyak. Ya, oke, teman-teman, sebelum saya akhiri mungkin kita boleh foto bersama dulu ya. Jadi teman-teman boleh untuk mengaktifkan kameranya untuk kita foto bersama. Baik, sekarang kita foto bersama ya teman-teman. Oke, saya pandu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, teman-teman, kita boleh gaya konekin ya seperti ini. Yuk teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kanan kiri 2 seperti ini lalu disatuin seperti ini. Oke, baik 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Untuk PPT nanti akan kami share di email teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Maaf Kak, boleh saya di-invite di grupnya? Selamat sore. Ya, belum ada ya, Kak? Iya, baik Kak, terima kasih. Baik, mungkin boleh ditunggu nanti akan kami infokan. Baik, Kak, terima kasih.